Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amidna ya Rabbana ala millatihi wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati tahta liwa'ihi wa adkhilna jannata ya Rabbana ma'ah. Allahumma ya Rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, perindu ridha Allah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, menjadikan kita semakin dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di babu al-manthurati wal mulah. Dan kita sampai kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kisah perpindahan Nabi Ibrahim atau keluarga Nabi Ibrahim ke Makkah. Dan memang Nabi Ibrahim makanya ulul azmi, ujiannya gede banget. Mulai ujiannya besar sekali. Beliau tidak diberi oleh Allah putra kecuali sudah usia senja, usia sepuh, usia tua. Kemudian di saat mempunyai seorang anak, disuruh oleh Allah pergi ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman. Perintah berat bagi Nabi Ibrahim, tapi itu perintah Allah, harus dipatuhi. Dan ini kisahnya an Ibn Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas. Qala, beliau bercerita, Ja'a Ibrahim ummi Ismail. Datang Nabi Ibrahim dengan ibunda Nabi Ismail, yaitu Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar. Wa bibniha dan disertai putranya Ismail. Nabi Ismail wahiyya turdi'uhu, dan beliau Sayyidah Hajar masih menyusuinya. Artinya masih bayi kecil. Hatta wada'aha, kemudian Sayyidina Ibrahim menempatkan Sayyidat Hajar indal baiti, di Baitil Haram. Disebut Baitil Haram saat itu belum terlihat. Tapi memang tempatnya di situ. Tentunya dengan wahyu. Karena Ka'bah yang sudah ada itu sudah rata dengan tanah, tidak terlihat. Cuman Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, bahasanya itulah tempat Baitul Haram, Ka'bah nanti pada akhir. Dikatakan indal bait, di Baitul Haram belum terlihat tapi waktu itu. Yang jelas di indad dohatin ada satu pohon, fawqa Zamzam, di atas Zamzam. Jadi Baitul Haram, Ka'bah itu dengan Zamzam dekat sekali. Di situ ada pohon doha, ada pohon besar. Fawqa Zamzam, di atas Zamzam. Dan Zamzamnya pun belum terlihat saat itu. Waktu Nabi Ibrahim datang. Itu kisah ini dikisahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas setelah kejadian itu. Setelah, maksudnya di zaman Nabi ini kan ada Zamzam sudah. Ada Baitullah sudah ada, yang cerita Sayyidina Abbas
Sayyidina Abdullah bin Abbas pada zaman Nabi. Tapi kisah Nabi Ibrahim waktu datang belum ada itu semua. Zam-zam belum ada. Al-Bait belum terlihat. Fi a'lal masjid, di atas masjid. Masjidnya juga belum ada. Cuman ini kisah yang mengisahkan adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas yang disaksikan dan cerita dari baginda Nabi tentang kejadian waktu itu. Jadi maksudnya begini loh, dulu di sini loh, di sini. Ini sudah ada ini Zam-zam. Dulu Nabi Ismail ke sini loh. Itu adalah Safa Marwa. Sayyidah Hajar muter-muter sana loh. Cuman waktu itu belum disifat, belum kebaca jelas kalau itu adalah Baitullah, Baitul Haram atau Ka'bah. Kemudian itu Zam-zam belum ada, belum terlihat. Walaysa bi Makkah yauma idzin ahadun. Tidak ada satu orang pun di Mekah waktu itu. Walaysa biha ma'un, enggak ada air, maknanya disebut Zam-zam enggak ada. Fa wada'ahu ma hunaka, kemudian Sayyidina Ibrahim meletakkan putra beliau dan istri beliau di tempat tersebut. Wa wada'a indahuma jiraban, kemudian diberi jirab. Jirab itu adalah fihi tamrun, jirab satu wadah, di dalamnya ada korma. Wasiqaun, wadah air fihi ma. Ada wadah korma sama isinya, sama wadah air sama isinya. Thumma qaffa Ibrahimu muntaliqa. Kemudian setelah meletakkan, kau di sini Hajar ya, kemudian Nabi Ibrahim pamit, berbalik, mau pergi. Fatabi'athu. Kemudian diikuti oleh Ummu Ismail, Sayyidah Hajar ngikuti. Diikuti, setelah datang diikuti. Faqalat ya Ibrahimu, aina tadhhab? Mau kemana kamu? Wahai Ibrahim. Wa tatrukuhuna, dan kau tinggalkan kami bihadzal wadi, di wadi ini. Wadi ini Mekah. Wadi itu Mekah. Jadi Mekah itu lembah, wadi. Karena gunung begitu. Jadi kalau nanti insya Allah sampai Mekah, amin. Ya kalau Ka'bah itu lihat, karena gunung. Wahai Ibrahim, mau kemana engkau? Wahai suamiku, mau kemana? Kau tinggalkan kami di lembah seperti ini, yang tidak ada satu orang pun, laisa fi anisun wala syai'. Enggak ada siapapun yang menemani dan tidak apa-apa. Enggak ada apa-apa, hamparan. Faqalat lahu dzalika miraran, kemudian tanya terus, ya Ibrahim, mau kemana kau? Kau tinggalkan kami di sini. Ya Ibrahim, mau kemana engkau? Kau tinggalkan kami di sini. Berulang-ulang ditanya begitu. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha, akhirnya Nabi Ibrahim itu enggak tega, enggak berani nengok. Jalan enggak mau nengok, enggak mau melihat. Diikuti enggak mau melihat. Karena Nabi Ibrahim menjalankan perintah. Dan ini ujiannya, belum lagi nanti ini lahir Nabi Ismail, kemudian setelah itu suruh nyembelih. Ini ujian besar buat Nabi Ibrahim. Qala lahu, kemudian akhirnya bertanyalah Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah istifham? Apakah Allah merintah musuh ini wahai Ibrahim? Qala na'am. Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim, iya, aku diperintahkan oleh Allah. Qalat, oh, ini istri solehah. Kalau sudah perintah Allah, idzan la yudayyi'una, idzan lan yudayyi'una. Kalau begitu, kalau sudah Allah yang merintahkanmu, enggak mungkin Allah menyanyiakan kami. Tsumma raja'at, akhirnya kembalilah Sayyidah Hajar ke tempat Nabi Ismail berada. Enggak ngikuti suaminya lagi. Karena sudah ada jaminan ini perintah Allah. Kalau perintah Allah. Dari sini pelajaran yang luar biasa besar. Hendaknya kita yakin dengan janji Allah. Kalau sudah Allah menjanjikan. Melalui lisan Rasul tentunya. Kalau Siti Hajar dari lisan Nabi Ibrahim. Kalau kita dari lisan baginda Nabi ada jaminan-jaminan. Maka hendaknya kita sangat yakin dan yakin dan yakin. Kalau sudah jaminan dari baginda Nabi adalah jaminan benar dari Allah. Nabi utusan Allah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang diucap Nabi kecuali adalah wahyu. Dengan penuh keyakinan seorang wanita yang solehah. Jadi ditinggal tidak punya apa-apa, tidak ada bekal apa-apa, tapi karena perintah Allah akan dijalani dan yakin bahwasanya di balik perintah Allah ini ada kemudahan dari Allah. Maka siapapun dari kita hendaknya di saat ingin menegakkan syariat di rumah kita,
Menjalankan perintah Allah nggak usah ragu, seolah-olah adalah ada yang kurang, tapi nggak akan. Allah yang akan menyempurnakan itu semua. Allah yang akan menyempurnakan. Fantalaqa Ibrahimu, akhirnya Nabi Ibrahim keluar, pergi. Hatta idza kana 'inda tsaniyati, sehingga sampai kepada suatu tempat. Tsaniyah adalah tempat ya agak menjauh dari tempat namanya Tsaniyah, itu tempat. Diperkirakan sudah tidak bisa dilihat lagi. Haitsu la yarawnahu, sekiranya Nabi istrinya sudah tidak melihatnya. Istaqbala biwajhil baita. Akhirnya beliau menghadapkan wajahnya ke al-bait. Baitnya belum ada. Cuman Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya ke bait, ke tempat yang nanti akan dibangun Ka'bah di situ. Tempat untuk bangun Ka'bah di situ. Kemudian thumma da'a bihaula'i da'awati, kemudian Sayyidina Ibrahim membacakan dengan doa-doa, beberapa doa. Farafa'a yadayhi, kemudian beliau menengadahkan tangan, mengangkat tangan. Rabbana inni, ya Allah, sesungguhnya aku askantu min dzurriyyati, aku telah tempatkan keturunanku, keluargaku, maksudnya keturunanku, biwadin, di lembah, sebuah tempat, ghairi dzi zar'in, yang enggak ada tanamannya. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan istriku di tempat yang enggak ada tanaman, tumbuh-tumbuhan enggak ada. Inda baitikal muharram, di baitmu yang mulia, maksudnya di Ka'bah, di sekitar Ka'bah di Mekah itu. Ini di situ disebutkan, nah, sampai yashkurun, maksudnya lanjutan ayatnya apa? Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Di sana warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ayatnya panjang, warzuqhum, dan berikan kepada mereka ya Allah minats tsamarati, dari doa Nabi Ibrahim dikabul semuanya. Agar orang-orang faj'alu afdatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikan hati-hati orang itu pada pengen ke sana, dan ternyata semua orang umat baginda Nabi semuanya merindukan tak bisa sampai ke sana. Sampai hari ini pun lihat orang berbondong-bondong ke Ka'bah. Ini berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sebelum datangnya Islam pun tidak akan sepi Ka'bah itu, sebelum datangnya Islam. Warzuqhum minats tsamarati, dan berikan ke Allah rezeki kepada mereka yang tinggal di situ nanti adalah buah-buahan. Dan subhanallah, di Mekah nggak ada yang ditanam, nggak ada tempat menanam. Akan tapi ternyata semua buah ada di sana hari ini. Ini doa Nabi Ibrahim. Apapun buah ada di sana. La'allahum yashkurun. Maka dengan itu semuanya niscaya mereka, atau harapan semoga mereka bisa bersyukur dengan karunia-karunia itu ya Allah. Baik. Nabi Ibrahim berdoa lah. Ini pemahaman, ini hal lain lagi ya. Sambil kita pertama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak cukup, kita juga harus meminta kepada Allah kemenangan. Makanya jangan sampai kita hanya mengandalkan usaha menjalankan perintah, usaha-usaha zahir, tapi yang lebih penting dari itu juga mengadu. Nabi Ibrahim memberikan contoh. Padahal kalau sudah diletakkan pasti dijamin oleh Allah. Yang merintah Allah kok. Tapi seorang hamba yang sangat mengerti bahwasanya Tuhannya Allah Maha Kasih. Selagi seorang hamba telah menjalankan perintah ini sangat dekat untuk dikabul oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mohon kepada Allah. Maka pun demikian kita di saat bisa melakukan kebaikan yang Allah mudahkan, hendaknya jangan lupa setelah itu untuk berbanyak doa permohonan kepada Allah.
Sehingga diajarkan kalau setelah habis sholat Nabi mengatakan kul tuburakullah sholat wa Mu'ad, katakan setelah habis sholat awal ma'ini ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Setelah habis sholat karena kita setelah menghadap kepada Allah maka layak kalau kita mohon kepada Allah. Ada doa di situ. Sayyidina Ibrahim setelah menjalankan perintah lainnya apapun, Anda bisa bersedekah, Anda bisa melakukan kebaikan, panjatkan doa. Ya Allah, dengan kebaikan yang kau mudahkan, ampuni orang tuaku, mudahkan urusan orang tuaku, lapangkan rezeki, terus panjatkan doa. Ini Nabi Ibrahim berdoa dan dikabul doanya. Doa Nabi Ibrahim dikabul. Sehingga jangan sampai kita hanya mengandalkan, kalau sudah mengandalkan nggak akal saja, sudah melaksanakan nggak cukup, enggak. Kita harus memohon kepada Allah. Usaha zahir ya, tapi batin juga harus ada. Sama kita mendidik anak dan sebagainya. Nggak cukup kita menyerahkan anak kita ke guru, menyerahkan. Memang sama gurunya dididik, tapi memohon kepada Allah. Mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendidik keluarga dan sebagainya. Mengadu kepada Allah sangat penting. Karena Allah lah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan kemudahan, Allah yang akan mengurusi mereka. Wa ja'alat Ummu Ismail, sehingga di situ setelah ditinggal, Nabi Ibrahim setelah berdoa pergi. Pergi Sayyidatuna Hajar. Ja'alat Ummu Ismail turdi Ismaila, nyusui anaknya. Tasrab min dzalikal ma, sambil minum air yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Hatta idza nafida, minum, jadi minum air, keluar susu diminumkan untuk Nabi Ismail dan seterusnya. Hatta idza nafida ma fi siqai, sampai habis air yang ada di wadah, air yang telah disiapkan sudah habis. Atishat, hauslah Siti Sayyidah Hajar. Wa atisha ibnuha, karena ibunya haus, enggak ada minuman, ya enggak akan keluar susu. Wa atisha ibnuha, maka putra beliau Nabi Ismail juga haus. Wa ja'alat tandur, akhirnya bingung namanya seorang ibu, tandur melihat aqraba jabalin fil ardi, pengen mencari gunung untuk nengok, ngelihat barangkali ada di sana orang yang bisa dimintai tolong. Akhirnya dia nengok, mana ada gunung. Oh itu ada Bukit Sofa, namanya Bukit Sofa, bukit. Coba ke Bukit Sofa, naik. Tengok sana sini nggak ada. Tengok lagi barangkali ada bukit. Oh ada Bukit Marwah sana. Naik ke Bukit Marwah. Dia tengok kiri kanan nggak ada orang. Tandur akraba jalan fil ardi yaliha. Faqamat 'alaiha, berdiri di atas Bukit Sofa tadi, bukit tersebut. Tumastaqbalatil wadi, kemudian sambil kata ngadep ke arah wadi Mekah, wilayah Ka'bah tersebut. Tandur hal tara ahadan, apakah melihat seseorang? Maksudnya apakah ada seseorang? Falam tara ahadan, enggak melihat siapapun, enggak ada orang. Falam tara ahadan fahabitat. Kemudian turun minas sofa, dari Bukit Sofa. Semoga kalian, semoga kita semua, semua yang belum ngerasain naik sofa, nanti kita akan Bukit Sofa ke Marwah, Sofa Marwah. Haji dan umrah. Hatta idza balaghatil wadi, sehingga di saat sampai wadi, rafa'at tarafa dir'iha, kemudian mengangkat lengannya dia di rafa' ujung-ujung bajunya. Thumma sa'at sa'yal insani lil majhudi, kemudian melakukan perjalanan lebih semangat lagi untuk mencari tempat, untuk mencari air. Jadi larinya lebih, lari kecilnya lebih kuat lagi. Hatta zawazal wadi, sampai melewati lembah. Jadi ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. Di sana ada Ka'bah. Sofa, Marwah, Ka'bah. Jadi beliau tuh ke atas bukit lari, naik, nengok terus sambil berjalan, nengok sambil naik, berhenti kalau sudah landai, berhenti ngelihat ke arah Ka'bah, ke tempat Ka'bah. Belum ada Ka'bah. Naik lagi, turun lagi, pasti berhenti di tengah. Karena apa? Putranya ada di sini. Jadi lari lagi atas bukit, lihat anaknya, nengok lagi ngapain sini Ismail gitu. Lagi keadaannya gimana? Nengok, lari, nengok lagi. Lari, bolak-balik begitu. Naam, thumma atatil marwata, sampai ke Bukit Marwah. Faqamat 'alaihi, berdiri di Marwah. Fanadhar hal tara ahadan, lihat ke tempat sekitar Nabi Ismail. Terus jadi sambil lari lihat tempat anaknya, sambil lari lihat tempat anaknya. Di ujung Bukit Sofa ngelihat anaknya, di tengah-tengah antara Sofa Marwah ngelihat anaknya, di sampai Marwah ngelihat anaknya, terus begitu. Bayangkan pokoknya orang panik banget, mencari air, gak ada air, lihat anaknya, mencari air untuk anaknya. Antara dia berjalan sambil lihat anaknya.
Fafa'ala dzalika sab'a marratin sampai 7 kali. Muter-muter 7 kali. Faqala Ibnu Abbas, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Fadzalika sa'yun nasi bainahuma." Dengan itulah akhirnya terjadilah sa'inya manusia yang melaksanakan ibadah haji dan umroh kayak begitu. Sampai hari ini. Falamma asyraqat. Nah. Falamma asyrafat 'alal marwata. Asyrafat melihat. Asyrafat 'alal marwata. Tatkala Sayyidat Hajar melihat ke Marwah, sami'at sautan, dengar, pada akhirnya dengar suara. Faqalat sah. Kemudian dia berkata pada diri sendiri, kepada dirinya sendiri, diam. Ada suara. Turidu nafsa, maksudnya dia ngajak ngomong dirinya sendiri agar diam. Itu mata semat, kemudian mencari-cari, dengar apa sih suara tadi itu. Kok ada orang nih, wah lumayan ada orang mungkin bisa bantu ngasih air atau sebagainya. Fasami'at aidan, akhirnya mendengar. Karena dia mendengar suara beneran, faqalat asma'ta, kau telah mendengarkan keberadaanmu. Siapa kamu? In kana indaka huwathun. Kalau memang kamu punya bantuan, bisa membantu, fa'aghith. Bantu. Kalau ada bantuan, bantu. Ngomong begitu. Wa idza hiya bil malak. Rupanya ada malaikat. Disebutkan pensyarah hadis mengatakan itu malaikat Jibril. Inda maudhi'i Zamzam, di tempat yang sekarang ini, yang diceritakan Sayyidullah bin Abbas, di tempat ini adalah Zamzam. Belum keluar Zamzam. Di tempat yang sekarang ini Zamzam. Disitulah Jibril, di situ Nabi Ismail. Fabahadha bi'akhibihi, aqala bijanahi. Kemudian Jibril adalah bi'aqibi, dengan kakinya, artinya waktu itu adalah beliau menjelma sebagai manusia. Karena malaikat diberi oleh Allah perkenan atau diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa ya, menjelma menjadi manusia-manusia. Sesaat manusia yang ganteng, saat manusia yang ya asing begitu ada. Ini ada seperti manusia, tiba-tiba melakukan dengan kakinya. Au bijanahihi, atau dengan sayapnya. Jadi sayapnya itu seperti mengeruk ke tanah, memukul-mukul ke tanah. Mukul-mukul ke tanah hatta dhaharul ma', akhirnya keluar air. Akhirnya karena air keluar, datang Sayyidah Hajar, oh ada air. Faja'alat tuhawwiduhu. Akhirnya Sayyidatuna Hajar akhirnya membuat satu haud. Haud itu kayak wadah, kayak kolam ya, kayak haud, kayak kolam itu. Membuat akhirnya dilandaikan sehingga menjadi kayak kolam begitu, tempat air di situ. Sehingga akhirnya tertampung karena beliau ingin minum. Kalau hilang kan tidak bisa. Kalau hilang mengalir terus nggak bisa diambil, dibuat dilobangin begitu sebagai seperti tuhawwi, itu membuat haud. Wadah air, tempat air. Wa takunu biyadiha hakadha, maksudnya dia melakukan dengan tangannya begini. Maksudnya di Sayyidina Abdullah bin Abbas menggambarkan apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar. Gini loh maksudnya. Wa ja'ala taghrifu. Akhirnya diambillah. Dari kata mighrafah itu kan untuk mengambil air. Setelah airnya menggenang diambil. Minal ma'i, diminum. Fi siqaiha wa yafuru ba'dama taghrif. Ba'dama taghrifu wa fi riwayatin biqadri ma taghrifu. Jadi
Beliau mengambil sesuai dengan yang dibutuhkannya. Selebihnya adalah ya mengalir kemana-mana. Mengalir, maksudnya diambil secukupnya, setelah diambil ya jatuh lagi ke tempatnya. Maksudnya tidak, cara mengambilnya mau digambarkan diambil dengan telapak tangan beliau, diambil untuk diminum. Dibuat kayak tempat air, kemudian setelah air menggenang di situ, berkumpul itu baru diambil dengan tangannya minum. Terus kata Sayyidina Ibnu Abbas apa? Qala Ibnu Abbas, rahimallahu Umma Ismail, semoga Allah memberikan rahmat kepada Ummu Ismail Sayyidah Hajar. Rahimallahu Umma Ismail, semoga Allah memberikan rahmat kepada Sayyidah Hajar. Lau tarakat Zamzam, kalau seandainya membiarkan Zamzam, nggak usah dipakai genangan begitu. Kalau nggak usah digenangin begitu, nggak usah dibuat kayak wadah, dilobangin begitu. Kalau lam taghrif minal ma'i, kalau seandainya tidak diambil, diciduk begitu, lakanat Zamzam ainan ma'inan, niscaya Zamzam akan menjadi mata air yang mengalir terus kemana-mana. Kalau seandainya tidak buat begitu, akan kemana-mana. Dibuat begitu terbatas sampai di situ saja. Syaribat, kemudian minumlah Sayyidah Hajar, wa ardu'ad, kemudian menyusui anaknya, wa ardu'ad waladah, menyusui anaknya. Ini hanya kisah serupa, nanti kita baca cepat biar selesai kisahnya, itu saja intinya. Qala lahal malaku, lalu malaikat berkata kepada Sayyidat Hajar, la takhafu dhai'ata, jangan takut untuk disia-siakan di situ, enggak. Fa inna hahuna baitullah, fa hahuna baitan lillahi, sebab di sini ada rumah Allah. Ya benihi, yang akan membangun rumah Allah nanti di sini, belum kelihatan. Di sini nanti ada rumah Allah, yang akan membangun adalah ini anak hadzal hulam, anak kecil ini. Nabi Ismail ditunjuk oleh Jibril. Nabi hadzal hulam wa abuhu, dan ayahnya. Ayahnya. Kebayang berarti ayahnya siapa? Suaminya. Wa innallaha la yudayyi ahlah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan siapa pun ada menyia-nyiakannya. Wa kana al-baitu murtafian. Jadi minal ardi karabiyati. Jadi Baitullah itu tidak tempat, waktu itu Ka'bah belum tempat, hanya murtafiatan, tempat tinggi, menggunduk begitu, minal ardi karabiyati, seperti gundukan tanah. Hanya ada gundukan tanah begitu aja. Ya siapa ngira kan gitu. Jadi aslinya Baitullah itu ada gundukan tanah begitu, kemudian ta'ti suyul, ada banjir, ya, akhirnya habis rata, hingga tidak terlihat pada akhirnya. Tidak terlihat. Cuman ditentukan oleh malaikat Jibril, dan Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu bahasanya tempatnya di situ. Fakana dikadzalika. Dan hingga begitu. Sehingga dimulailah nanti dibangun oleh Nabi Ismail, insyaallah disebutkan hadis selanjutnya. Fakana dikadzalika hatta marrat bihim rufqatun min Jurhum. Sehingga ada rombongan dari Bani Jurhum. Ahli bait min Jurhum, atau keluarga dari Jurhum. Muqbilina min tariqi kada, jadi lewat di sebuah kada, tempat situ, tidak jauh dari situ, melewati sebuah tempat kada namanya. Wanazalu, kemudian turun di situ, min asfal Makkah, dari bawah Makkah. Fara'au ta'iran, kemudian dia nggak ngerti kalau di situ ada air, cuma lihat ada burung, kok burung pada datang. Aifan, turun pada kerumul, datang kerumul, rombongan burung datang. Faqalu, mereka rombongan orang-orang itu berkata, inna hadza ta'ir, burung-burung kayak begini ini la yaduru ala ma'in. Niscaya mereka burung-burung begini pasti dia berputar-putar karena ada air di situ. Ya, ini ngelihat airnya. Sudah kebiasaan orang di padang pasir, ngerti kalau cari air itu udah ngelihat hujan, enggak lihat mendung, lihat di mana ada burung. Burung kemana dia datangnya? Karena burung lebih tahu. Li'ahdina bihadzal wadi wa ma fihi ma'un. Sebab kita sudah tahu di tempat ini enggak ada air sama sekali. Kok ada burung, berarti ini ada tempat baru yang ada airnya. Fa arsalu jariyan, kemudian mereka rombongan Bani Jurhum itu mengutus satu orang, jariyani, atau dua orang untuk mencari tempat tersebut. Fa idhum bil ma'i, akhirnya mereka menemukan air. Faraja'u fa akhbaruhum, kemudian mereka kembali memberikan kabar kepada Bani Jurhum tadi, rombongan tadi. Fa aqbalu, kemudian mereka ramai-ramai datang. Ummu Ismail indal ma, dan Ummu Ismail Sayyidah Hajar ada di depan air, menjaga air. Faqalu atadhanina lana an nanzila indaki, apakah boleh kami turun? Qalat, Sayyidah Hajar mengatakan na'am, walakin, akan tapi la haqqa lakum fil ma, bukan hakmu,
Jangan kau ambil ini air. Kalau hanya mengambil untuk minum, jangan dikuasai ini air. Qalu na'am, baik. Kami hanya minum saja. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, fa'alfa dzalika umma Ismail wa hiya tuhibbul unsa. Hanya yang demikian itu temui oleh umminya Ismail, dan pada akhirnya mereka wahia Sayyidah Hajar itu senang enggak rame-rame. Kalau akhirnya mulai rame. Kenapa? Pengen nyaman ngerawat anaknya, akhirnya dikatakan, ini jangan dikuasai air, kalau ngambil ambil pergi, karena jangan di sini. Saya senangnya nih, saya lagi senang sendiri ini, lagi enak dengan anak saya. Fanazzalu, kemudian mereka turun, fa arsalu ila ahlihim wa nazzalu ma'hum, mengirim air kepada keluarganya, turun, ramai mulai. Hatta idza kanu biha ahli bait, ahli abyatin. Sehingga mereka itu mendengar ada air situ, lihat, setiap ada air lalu ada berbondong-bondong orang sudah mulai mencoba tinggal di kiri kanan tempat itu untuk bisa mudah mengambil airnya. Syabbal hulam, akhi Nabi Ismail menjadi gede, sudah besar, sudah menjadi semacam perkampungan. Wa ta'allamal arabiyyata, belajar bahasa Arab, minhum, dari mereka, wa anfasahum, dan menjadi Sayyidina Ismail itu menjadi paling bagusnya di antara mereka, wa ajabahum, dan mengagumkan mereka, hina syabba, tatkala mulai gede, wah ini wajah orang yang ganteng, yang baik, yang Masya Allah cerdas. Lama adrak, kalau sudah sampai adrak, balik, sudah gede Nabi Ismail, zawwajuhu imra'atan minhum, akhirnya Nabi Ismail dinikahkan dengan salah satu perempuan dari keluarga Bani Jurhum tadi. Amatat Ummu Ismail, kemudian Sayyidat Hajar wafat. Faja Ibrahimu, kemudian Nabi Ibrahim datang, ba'da matazawwaja Ismailu, setelah Nabi Ismail menikah, Nabi Ibrahim datang. Yutali utarikatahu, meninggalkan, melihat apa yang peninggalan, maksud melihat keluarganya. Falam yajid Ismaila, enggak menemukan Ismail di rumah, di tempat yang dulu ditinggali Nabi Ismail dan Sayyidah Hajar. Nabi Ibrahim datang ke situ. Sudah dengar kalau Nabi Ismail sudah menikah, datang ke rumahnya Nabi Ismail gitu. Cuman jangan digambarin rumah dulu kayak rumah begini, enggak, hanya tempat untuk tidur saja, tutup di atas itu. Yang penting enggak kena panas. Sederhana sekali pintunya, pintu sederhana, rumahnya sangat sederhana. Fasala imra'atahu, kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada perempuan itu, yaitu menantunya, faqalat. Dijawab, kharaja yabtaghi lana. Ismail keluar, Pak. Enggak tahu ini. Ismail keluar, Pak. Yabtaghi lana, mencarikan sesuatu untuk kami. Fi riwayatin, yasidu lana, berburu untuk kami. Tsumma sa'alaha, kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada perempuan tersebut, kepada mantunya, an aishim, cara kehidupan mereka, hayatihim, cara keadaan mereka. Faqalat, kemudian istrinya Nabi Ismail menjawab, nahnu bashar, kami manusia, Pak. Punya kesabaran yang terbatas. Nahnu fi dhiqin wasyiddah. Capek di sini, hidup sini susah. Wasyakat ilahi, kemudian perempuan itu ngadu kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya qala Nabi Ibrahim berkata, baiklah. Baik nak, wa idza jaa zawjuki, kalau datang suamimu nanti, akri'i alaihi salam. Sampaikan salamku kepadanya. Wa quli lahu, katakan kepadanya, yughayyir atabata babihi, agar merubah. Atabah itu adalah ada pintu bawahan, maksudnya pintu kayak kusen bawah, kusen bawahnya ya kayak kusennya lah, anggap saja kusen pintunya diganti. Pokoknya kalau ketemu suamimu, sampaikan salammu, suruh ganti kusin bawah pintunya. Oke. Falamma jaa Ismailu, tatkala datang Nabi Ismail, ka'annahu anasa syai'an, merasakan sesuatu. Anasa syai'an, merasa ada sesuatu yang dirasakan. Qala hal ja'akum ahadun, apakah datang seseorang? Qalat na'am, iya. Ja'ana syekhun kada wa kada. Datang seorang laki-laki modelnya begini-begini, enggak tahu kalau mertuanya. Fasa'alna anka, kemudian dia bertanya tentang keadaanmu. Terus fa'akbartuhu, kemudian aku beritahu. Fasa'alna kaifa 'aishuna, kemudian bertanya tentang kehidupan kami. Fa'akbartuhu anna fi juhdin wa syiddatin. Kami sampaikan kalau kami dalam keadaan capek, susah. Kemudian Nabi Ismail berkata, "Fahal awsaka bi syai', apakah wasiat sesuatu?" Apakah wasiat sesuatu? Qalat na'am. Ia berwasiat. Amaroni,
Orang tersebut memerintahkan kepadaku, aqra'u 'alaikas salama, untuk membacakan, mengucapkan salam, menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqulu, kemudian berkata, ghayyir atabata babik. Kemudian rubahlah atabata babik, pondasi atau kusen bawah daripada pintu. Bukan kusennya, malah sandaran kusennya itu. Atabah. Atabatu batirhan atabah. Jadi kusen, nempelnya kusen ada kusen, kalau kusen itu kan ada di bawahnya itu ada biasanya semen atau apapun untuk sandarannya itu. Walamma ja'a Ismailu, qala Nabi Ismail berkata, dzaka abi, itu adalah ayahku, wa qad amarani, dan telah memerintahkan kepadaku, an ufariqoki, untuk menceraikan kamu. Ilhaqi bi ahliki, kembalilah kau pada keluargamu. Fatallaqaha, kemudian Nabi Ismail mencerai istrinya, wa tazawwaja minhum ukhra, akhirnya menikah dengan yang lainnya. Sekelumit sampai di sini karena ini panjang banget, mungkin kita baca terakhir, nanti singkat. Mungkin pembacaan terakhir nggak usah pakai penjelasan karena pengulangan. Ada permasalahan bagaimana jika seorang tua menyuruh istrinya atau suaminya, anaknya untuk mencerai dan sebagainya. Ini pertama adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, pernah Sayyidina Umar melakukan yang serupa, menyuruh putranya untuk mencerai istrinya. Apakah setiap orang tua menyuruh anak laki-lakinya mencerai istrinya, kemudian serta-merta sang suami, sang anak mencerai istrinya? Enggak. Lalu bagaimana yang terjadi dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Beda. Termasuk terjadi Sayyidina Ibrahim, beda. Kenapa? Nabi Ibrahim adalah nabi, jadi itu perintah Allah, wahyu. Kalau Sayyidina Umar waktu menyuruh putranya untuk mencerai istrinya, Sayyidina Umar, beliau mujtahid, ilmunya luas. Nah, kalau orang zaman ini punya apa mujtahid? Nabi? Bukan, maka nggak bisa. Jadi kalau ada seorang tua menyuruh anak laki-laki mencerai, nggak wajib mencerainya. Jangan berhujjah kepada kisah Sayyidina Umar bin Khattab dan kisah Sayyidina Ibrahim, nggak dibenarkan yang demikian itu. Udah urusan keluarga pribadi, nggak harus mencerai. Orang yang menyamakan berarti menyamakan dirinya seperti Nabi Ibrahim, seorang nabi. Ini adalah khusus spesial karena beliau ada mendapatkan wahyu. Dan juga Sayyidina Umar bin Khattab waktu menyuruh putra laki-lakinya mencerai istrinya, tentunya setelah dipelajari, dan mungkin ini bukan saat itu saja kisahnya, sudah dipelajari lama. Akhirnya keputusannya hari itu, cerai istrimu. Falabitha anhu Ibrahimu masyaallah thumma atahum ba'du falam yajidhu fadakhala ala imra'atihi. Akhirnya Ibrahim lama tidak kembali ke situ, tidak pergi, kemudian kembali. Setelah itu falam yajidhu, enggak menemukan lagi Nabi Ismail. Waktu masuk ke rumah itu enggak ada lagi Nabi Ismail. Yang ada istrinya. Fadakhala ala imra'atihi. Istrinya ada. Fasala anhu. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya kepada wanita tersebut tentang Nabi Ismail. Qalat kharaja yabtaghi lana. Mereka bekerja, mereka keluar mencari nafkah untuk kami, mencarikan untuk kami. Qala Nabi Ibrahim bertanya, "Kaifa antum, bagaimana keadaanmu?" Salaha an aishihim wa hayatihim. Wa qalat, yakni Nabi Ibrahim bertanya tentang keadaan kehidupannya seperti apa, makannya kayak apa. Wa qalat, kemudian wanita tersebut berkata, "Nahnu bi khairin." Baik-baik wasa'atin, no problem, cukup. Wa athnat 'ala Allah, dan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Wa qala ma ta'amukum, apa yang kau makan? Nabi Ibrahim bertanya, qalat al-lahmu, ya daging. Qala fa ma syarabukum, apa yang kau minum? Qalat al-ma, air. Qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma, ya Allah berkailah di laham, di daging dan air. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa lam yakun lahum yawma idzin habbun. Di saat itu adanya hanya daging saja. Habun, nggak ada biji-bijian. Kalau bijian kan perlu waktu nanam. Kalau daging itu ada mungkin binatang-binatang lewat, ada kijang, sesat dan sebagainya, masih mungkin. Nabi berkata, kana lahum ta'ala, kalau seandainya ada makanan yang lain, saya didoakan oleh Nabi. Karena nggak ada, maka yang didoakan penuh berkah hanya lahmu, daging dan air. Qala, kemudian berkata, fahuma la yakhlu alaihi ma ahadun bi ghairi Makkah illa lam yuwafiqahum.
bahwasanya dua model makanan tadi, yakni air dengan laham itu tidak ditemui oleh selain ahli Makkah kecuali tidak mau. Artinya apa? Selain ahli Makkah nggak mau makan begitu tuh. Kenapa? Sangat sederhana sekali. Daging tok sama air, nggak ada yang lain-lainnya. Selain ahli Makkah, dua hal tersebut ini saya tidak akan cocok. Kalau ahli Makkah cocok gimana? Memang sudah biasa dengan kehidupan gitu. Waktu itu sudah biasa dengan kehidupan saat itu, kan sudah mulai ramai saat itu. Bukan waktu datangnya Nabi Ismail sudah mulai ramai. Jadi di situ memang keadaan begitu, ya sudah. Mereka sudah biasa. Tapi orang selain ahli Makkah nggak bisa. Wa fi riwayatin faja'a faqala, ini insyaallah. Ini pengulangan, besok kita baca saja singkat, enggak usah kita syarahi, kita jelaskan karena sama insyaallah. Sampai di sini insyaallah. Nah, ini yang perlu kita ambil faedah adalah pertama adalah bagaimana seorang nabi ya di dalam menjalankan kewajibannya ternyata disambut oleh bukan nabi dengan penuh keyakinan, yaitu Sayyidatina Hajar. Artinya Sayyidatina Hajar seperti kita. Kalau sudah ada perintah dari Nabi, kabar gembira dari Nabi, janji dari Nabi, maka jangan ragu dong. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Yakin seyakin-yakinnya. Supaya apa? Maka dengan keyakinan itulah akan mempermudah langkah kita. Janji Allah, janji Rasulullah SAW, apapun yang Allah janjikan. Sehingga kadang kita itu lebih senang dengan lebih percaya dengan janjinya hamba-hamba yang lemah. Sehingga janji Allah sudah tidak. Wa min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Itu kan janji Allah bahwasanya tidak ada yang melata di atas bumi kecuali mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, karena kita sudah mulai ragu maka menjadi susah. Nah, maka yang yakin akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pun juga demikian. Ini untuk dihadirkan untuk kita contoh. Maka kalau kita melaksanakan umroh dan haji itu hendaknya bukan sekedar merenungi bagaimana kisah perjalanan Nabi Ismail, pekerjaan Sayyidah Hajar dari Safa Marwah, enggak. Tapi harus dari awal kedatangan dengan ketawakalan. Dengan ketawakalan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan unik subhanallah memang. Kerjaan haji itu kurang lebihnya semacam itu. Kerjaan haji itu kurang lebih kayak begitu-begitu itu. Kerjaan haji itu bagaimana? Biarpun orang kaya raya itu harus hidup tinggal di perkemahan loh ya. Bajunya dengan baju yang sederhana. Biarpun di rumah punya baju mahal, tetap bajunya yang dipakai baju apa? Ya baju ihram kayak begitu. Nggak ada yang yang berlebihan, yang aneh. Jalan kaki, wukuf di Arafah. Kalau bukan karena Allah, ya orang berkata ngapain iseng banget, ngapain capek banget, ngomong begitu. Belum lagi nanti melempar jumroh, berdesak-desakan, tawaf, desak-desakan, muter 7 kali, sa'i, desak-desakan. Dan memang diperlukan ketawakalan seperti yang diajarkan oleh Nabi Ismail dan juga Sayyidah Hajar. Nah, ini yang pertama. Jadi yakin dengan janji Allah itu penting banget. Siapapun dari kita. Kalau sudah Allah janjikan jangan ragu. Bismillah. Maka akan dimudahkan. Nah, keraguan-raguan kita itu menjadikan terhambat. Akhirnya menjadi sebab tidak dikasih oleh Allah. Karena apa? Kita ragu dengan Allah. Kalau sudah bertawakal kepada Allah, serius dengan Allah, Allah tidak akan membiarkannya, tidak akan menyanyiakannya. Dan betul Nabi Ibrahim, yang dengan penuh ketawakulan Sayyidah Hajar, dengan tawakalannya, akhirnya tertolong semuanya. Dan sampai hari ini ternyata menjadi tempat yang luar biasa. Segala jenis buah-buahan ada berkat doa Nabi Ibrahim. Maka doa Nabi Ibrahim, buah-buahan ada, apa yang di Mekah yang tidak ada. Kalau bicara tentang penghasilannya apa sih? Tanah, perkebunan nggak ada. Paling jauh nanti di Taif sana, agak jauh. Di Mekah nggak ada, di kiri kan Mekah tanaman. Tapi semuanya ada, itu berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan kelak untuk ziarah Baitul Haram, melaksanakan haji dan umrah untuk bisa merasakan tawaf di tempat tawafnya baginda Nabi Muhammad dan sa'i di tempat sa'inya Sayyidina Nabi Muhammad dan tempat sa'inya Sayyidina Hajar, dan bisa meminum air zam-zam langsung di sana dan semakin dekat kepada Allah. Kemudian ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya
Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita masuki segmen tanya jawab dan seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan mendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif di 0823 4071 3338. Kami ulangi 0823 4071 3338. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Baik Buya, nampaknya terputus. Kembali akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Kalimantan Selatan. Saya mau bertanya Buya, kan banyak kejadian orang mencuri itu dikeroyok, dihakimi sampai dibakar hidup-hidup. Apakah dosanya sudah diampuni atau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah? Terima kasih Buya atas jawabannya. Baik. Masalah menghukum. Ada hukum itu namanya hukum yang bisa ditegakkan langsung. Ada hukum, ada tiga ya. Hukum farad. Hukum yang bisa ditegakkan oleh individu, orang per orang. Maka hendaknya kita fokus kepada hukum ini. Sholat, zakat, puasa dan yang lainnya. Ada nanti yang kedua adalah hukum qadha. Ini yang menjalankan adalah hakim, mahkamah untuk memutuskannya. Kita berusaha kalau ada masalah, misalnya persengketaan tanah dan sebagainya, maka hakim yang berbuat. Nggak bisa diselesaikan di sana. Ada lagi hukum imamah yang bisa menerapkan hanya imam atau yang mewakilinya, termasuk hudud penghukuman. Ini adilnya, indahnya dalam Islam. Maka kasus pencurian dan sebagainya itu yang menghukum adalah hanya imam atau yang mewakilinya. Maksudnya adalah yang berwajib. Tidak boleh diserahkan kepada siapapun. Karena kalau yang menangani yang berwajib, tentunya ini berwajib, ini ada berwajib yang benar, artinya betul-betul menjalankan tugasnya yang dengan benar. Sebab kalau ditangani yang berwajib nanti, akan sangat kecil kemungkinan salah tangkap, salah hukum. Sebab kalau dibebaskan yang menghukumi adalah individu, sehingga emosi orang berbeda-beda, cukup dengan curiga langsung dianggap sebagai kejahatan yang sesungguhnya, langsung dihantam, dibakar, dipukul, bahaya. Tapi kalau dari pihak yang berwajib lah ini, makanya yang berwajib ini harus benar-benar berperan. Artinya di saat mendapatkan laporan, toh ini mencuri, langsung ditangkap dan diproses, dilacak sampai terbukti. Sebab orang dikira mencuri belum tentu mencuri. Bisa jadi orang lain yang menitipkan di tempat tersebut karena nakal. Kan kisah pada zaman Nabi. Zaman Nabi tentang seorang muslim yang nakal. Pengen jerumuskan orang Yahudi. Lihat, orang muslim nakal. Mengambil sesuatu, barangnya ditempatkan di orang Yahudi. Lalu dikatakan Yahudi yang mencuri. Coba. Barangnya di tempat Yahudi. Otomatis orang Yahudi kan mau dihantam di situ, tapi keadilan Islam enggak begitu. Dilihat tanda-tandanya seperti apa, terbukti rupanya Yahudi tidak mengambil, Muslim yang mengambil, diletakkan di situ. Dihukum orang Muslimnya. Coba, itu adil Islam. Bukan mentang-mentang Yahudi langsung harus dihukum, enggak. Jadi siapa yang sesungguhnya? Jadi hal yang semacam ini mungkin saja terjadi. Bukan mencuri, tapi telah dijebak agar dianggap sebagai pencuri lalu dihukum. Bisa jadi semacam itu. Makanya hukuman-hukuman hudud, haddus sariqati, haddul qatl, haddul zina dan sebagainya, itu hukum-hukum itu yang menegakkan adalah pemerintah. Kita mengusulkan. Kita menangkap orang tersebut, kita serahkan yang berwajib biar diurusi. Maka kami himbau dari yang berwajib, pemerintah pun harus serius dong menjalankan tugasnya. Jangan seenak ibadahnya, harus serius semuanya. Baik. Jadi jangan tidak dibebaskan siapapun. Hati-hati. Maka kalau kita menemukan kejahatan-kejahatan yang sifatnya hukumannya adalah hendaknya dilakukan oleh pemerintah, kita jangan gampang menghukum, menghajar orang dan sebagainya. Kenapa? Takut salah. Dan banyak kan berita salah itu. Hanya karena kebetulan bajunya sama, mirip-mirip, tahu-taunya ditangkap dia, tidak ngerti apa-apa, terlanjur dihajar dan sebagainya. Kan dosa gede ini. Hati-hati.
Jangan main hakim sendiri. Ini himbauan. Syariat Islam itu adil. Yang pertama, mungkin ada yang berkata, waduh kami sudah bosan karena keadilan nggak ditegakkan, semua kejahatan terus. Nah, kalau itu kasusnya tetap prosesnya harus jangan buru-buru. Pokoknya khawatir deh. Pokoknya ini hukum pemerintah, hukum imamah, hendaknya kita serahkan. Tetap bahaya. Sehingga semuanya bisa membuat hukuman masing-masing. Makanya hukum rimba nanti. Setiap tidak cocok dihukum. Kesalahan dihukum sendiri. Sementara ini hukum imamah. Kami himbau ini harus diperhatikan. Hormati adalah pemerintah yang ingin menegakkan hukum. Baru kalau ternyata pemerintah tidak menegakkan hukum, bukan kita membuat hukum sendiri, kita memprotes, kita mengkritik, kita memberikan masukan pemerintah agar menegakkan hukum tersebut. Terserah caranya bagaimana, jika diizinkan demo dan seterusnya. Artinya memang kalau demo termasuk bagian cara untuk menyampaikan aspirasi rakyat atau keinginan rakyat, ya sah-sah saja. Tentunya dengan yang cantik, yang baik, punya tujuan, bukan sedikit-sedikit demo asal-asalan. Enggak, ada maksud seperti itu misalnya. Jadi bukan dihukumi sendiri, bukan dihakimi sendiri. Cuman kami ingatkan kepada pemerintah. Maka di saat keterlambatan pemerintah di dalam menangani kasus-kasus kejahatan semacam ini yang memicu orang untuk menghakimi sendiri. Karena sudah bosan barangkali seperti itu. Mungkin bisa semacam itu di sebuah tempat, kan tidak semuanya. Banyak kepolisian itu yang cakep, cepat juga ada. Memang ada yang lelet juga, kan begitu. Artinya semuanya harus tanggap dalam hal ini. Baik, sampai di sini. Kemudian masalah orang yang dihukum, ini pertanyaannya. Kita sengaja kasih muqaddimah agar seimbang, agar lebih sempurna. Siapapun yang dihukum di dunia sesuai dengan aturannya, apalagi lebih, maka sesungguhnya dia tidak akan lagi dihukum di akhirat. Subhanallah. Seorang mencuri dia. Pencuri kan dipotong tangannya kalau sudah terbukti benar. Dibakar dia. Bukan sekedar dipotong tangannya, dibakar, dihukum lebih. Maka ketahuilah dia tidak akan lagi dihukum oleh Allah di akhirat. Pantang Allah menghukum 2 kali. Bukan mati sangit, bukan mati su'ul khotimah, enggak. Asal dia ahli iman, dia dihukum seperti itu. Termasuk orang yang dihukum rajam saat berzina. Ada pada zaman Nabi orang dihukum rajam karena berzina. Sahabat Nabi tertawa, ada yang menertawa ngejek. Mati dalam keadaan dirajam karena zina. Nabi marah. Nabi berkata, kalau seandainya ditimbang kebaikan tobatnya orang ini dengan amalnya ahli Madinah, niscaya lebih unggul ini, tobat. Maka kalau sudah dihukum di dunia, itu kalau memang sesuai dengan syariat, maka hapus dosa akhiratnya. Nggak ada lagi. Kalau kurang, misalnya kan harus potong tangan, kan begitu. Karena mencuri misalnya, hanya di penjara, ya dikurangi dong dosanya. Karena sudah di penjara dikurangi. Allah pantang menghukum 2 kali, seperti itu. Yang sudah dibakar seperti itu, ahli iman, ahli Allah, dihapus dosanya. Maksudnya dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Sudah dihukum di dunia. Ingat, jadi yang sudah dihukum di dunia, maka tidak akan dihukum di akhirat. Maka dari itu ada sahabat Nabi yang berikrar, ya Rasulullah, qad halaktu wa qad zanaitu fatahhirni ya Rasulullah, aku telah terjerumus, aku zina, sucikan kami. Padahal resikonya akan dirajam. Mereka ngadu, kenapa? Beliau tahu bahwasanya siksa akhirat lebih pedih. Tidak apa-apa aku dihukum di dunia. Kadang orang seperti itu minta dihukum di dunia, tidak mau di akhirat. Kenapa? Kalau sudah dihukum di dunia, tidak akan lagi ada hukuman nanti di akhirat, seperti itu. Jadi mohon yuk kita bijak semuanya. Bijak. Di saat ada orang melanggar semacam itu, hendaknya kita serahkan yang berwajib agar tidak terjadi penghakiman secara tidak benar, dan itu membahayakan sekali sehingga menjadi tidak tentram di sebuah tempat jika ada seperti itu. Dan kami himbau kepada pemerintah agar cekatan di dalam menangani kasus-kasus kejahatan, kasus-kasus kriminal dan sebagainya cepat supaya tidak menjadi amarah rakyat, termasuk pelecehan agama dan pokoknya hal-hal yang menjadikan masyarakat ramai, hendaknya pemerintah segera menangani dengan cepat, karena itu juga untuk meredam mereka. Semoga Allah mudahkan semuanya dan Allah menjauhkan kita dari kejahatan-kejahatan, dan yang sudah berbuat jahat diberi kesadaran, diampuni, tobat, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada pemerintah untuk menegakkan hukum. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsiran Bu atas jawabannya. Baik Bu, ya pertanyaan selanjutnya.
yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya dan keluarga bertahun-tahun terdolimi oleh tetangga saya yang gak berperasaan. Saya berasal dari keluarga miskin, jadi gak punya kuasa. Dan saya merasa sudah kehilangan kesabaran. Saya ingin berniat membunuh tetangga saya itu dengan cara saya sendiri. Dan masih ada beberapa masalah yang gak bisa saya ceritakan dengan orang lain. Terima kasih Bujat atas jawabannya. Baik. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, okelah. Kami ikuti apa yang Anda rasakan. Anda betul didolimi. Anda didolimi oleh tetangga. Jika itu kedoliman yang nyata dan benar-benar, Anda bisa adukan kepada yang berwajib. Untuk menyelesaikan kedoliman tersebut, saya tidak tahu kedoliman apa yang Anda maksud. Mengambil hak Anda laporkan. Anda laporkan. Ya, kedolimannya seperti apa? Kalau ngambil hak Anda, hak harus dijaga. Bukan Anda membunuhnya, bukan Anda salah. Itu menghakimi seperti itu nggak boleh. Dia yang berwajib. Mungkin Anda berkata, saya fakir nggak punya apa-apa. Nggak, insya Allah Anda sampaikan dulu. Jangan membunuh orang. Jangan nyakiti orang. Kemudian, lebih indah adalah kalau memang di situ Anda diganggu, dolimnya adalah sifatnya mengganggu, bukan mengambil hak Anda. Mengganggu mungkin, tidak tahu apanya, cimaki, ngolok Anda dan sebagainya. Saya tidak, maka tidak dijelaskan apa sih kedoliman yang dia lakukan, Anda tidak menjelaskan. Kami itu pun tidak bisa bebas menjelaskannya. Kalau mungkin Anda hanya sekedar diganggu dengan lesan, maka bumi Allah luas, Anda hijrah saja. Membunuh tidak. Anda hijrah. Dan yakin setelah hijrah, Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Anda sudah menanam kesabaran di saat didolimi. Anda hijrah, Allah akan beri keberkahan. Baik, itu kalau betul Anda didolimi. Yang kedua, ini masalah. Kadang kita tuh merasa terdolimi, terus bukan karena kita didolimi kadang. Memang dasar hati kita tuh kotor, gampang tersinggung. Bisa jadi karena kita mungkin merasa ngirinya sudah kuat menguasai diri kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang kaya itu salah terus semuanya. Udah ini seenaknya. Kadang-kadang bukan terdolimi, hanya merasa terdolimi. Berarti ini kita sudah punya masalah apa? Masalah hati kita yang rusak. Kalau bukan masalah hati kita, masalah mental kita, psikologi kita. Jadi kita merasa musuh semua orang, senang tetangga, didolimi ini, sampai pengen bunuh. Jika yang kejadian yang kedua ini hanya karena perasaan kita, Anda harus berobat dong. Membersihkan hati, menata hati. Itu umat Nabi Muhammad kan saya bunuh. Kenapa saya ngiri? Kenapa saya marah dengan dia? Nah, kalau permasalahan adalah yang kedua ini, permasalahan ada di dalam diri Anda berbenah. Yang jelas untuk membunuh tidak ada alasan untuk membunuh dengan cara Anda sendiri. Kalau memang dia betul zalim, Anda pindah tinggalkan tempat itu, jangan ragu, Allah Maha Kaya. Tapi yang menjadi masalah adalah mereka itu biasa-biasa saja, tidak merasa menzalimi Anda. Dan memang tidak berbuat zalim, hanya Anda saja merasa terzalimi. Orang merasa terzalimi itu sebetulnya kan bukan karena dizalimi, sensitifnya dia. Mungkin kalau orang biasa dengan temannya disiram, disemprot air, siram, itu biasa saja. Cuma dasar kulit yang luka kan pedih, padahal yang lain biasa saja. Nah kan bisa ditanya juga tetangga yang lainnya bagaimana, jangan-jangan dia saja betul merasa. Dan ada orang semacam ini. Makanya bahasa sederhananya hati yang kotor rusak itu merasa tersiksa terus. Tersiksa terus, hati yang kotor. Pertama ngirinya sudah menguasai hatinya. Saya fakir terus, dia kaya. Bisa jadi begitu. Sehingga menjadi sensitif sekali. Deru Mesirnya keras ini ganggu. Pabriknya bunyi ganggu. Semuanya ganggu. Zalim kita sangat. Kalau yang kedua ini maka Anda berobat. Anda berobat, berarti Anda sakit, hati Anda kotor, dikuasai dengan kebencian, kedengkian, istighfar yang banyak, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang jelas apapun keadaannya, apakah benar Anda dizalimi atau perasaan saja yang Anda dizalimi, Anda merasa dizalimi, intinya dua-duanya tetap Anda tidak boleh membunuh dia, melakukan hal yang demikian itu adalah dari kebencian, enggak boleh ya, tidak boleh.
Jadi jangan lakukan itu, takutlah kepada Allah dan dosanya gede, itu umat Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan dalam riwayat ada pendapat yang mengatakan dosanya gede, bahkan bisa saja dia bukan keluar dari iman, artinya dosanya dosa yang dosa gede membunuh orang lain. Kalau dalam Islam akan dibunuh juga, naudzubillah. Qisas, karena membunuh orang. Membunuh satu orang sama membunuh dengan 10 orang, 50 orang, karena membunuh kemanusiaan. Dan kalau kasus yang kedua memang Anda sakit, Anda gampang tersinggung itu, biarpun Anda duduk dengan orang baik-baik, Anda akan merasakan terus seperti itu karena yang sakit Anda. Maka jangan sampai Anda salah ya. Tidak boleh, jangan lakukan pembunuhan. Anda segera berbenah, atau Anda segera hijrah, Anda segera tinggalkan tersebut. Kalau memang Anda tidak kuat karena kezalimannya, Anda segera pergi. Bahaya, kalau Anda sudah mulai bicara tentang bunuh ini bahaya sekali. Dan bisa jadi Anda punya masalah psikologi. Dan pandang orang itu adalah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dia umat baginda Nabi yang wajib Anda. Kemudian saya kasih resep. Kalau begitu saat ini, kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu, doain terus. Latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan. Yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu. Kezalimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna. Allah alam bisawab. Syukur mengakhirkan Buya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk suatu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Bapak Pulan di Bongas Kulon. Baik Bapak, silahkan bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Semoga Buya dipanjangkan umur, dimudahkan urusan dunia akhiratnya dan urusan di dakwahnya. Amin. Buya, saya mau tanya ini, penasaran terus di hati ya. Kan sering dibahas tuh masalah koperasi. Kalau koperasi karyawan dengan lingkungan karyawan kita yang kumpul gitu, apa hukumnya juga tetap riba, Bu ya? Terus yang kedua, Bu ya, Koperasinya bagaimana? Tidak semua koperasi. Suatu waktu saya pernah pas sholat di rumah Isya, anak saya yang umur TK tuh ingin jadi makmum. Apakah saya harus nyaring bacaan, Bu ya? Sholat jamaah. Gimana itu, Bu ya? Sholat apa? Yang kedua apa gimana? Yang kedua? Yang kedua, saya pernah sholat di rumah, sholat Isya. Tiba-tiba anak TK, anak saya yang TK ingin jadi makmum. Baik. Nah, baik. Apakah bacaannya nyaring, Bu ya? Baik, Masya Allah. Terima kasih. Baik, cukup. Syukur, Bu ya, atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah koperasi. Koperasi itu kalau dijalankan dengan cara benar, sesuai dengan petunjuk syariat, ya boleh dimanapun dan kapanpun. Siapa yang mengatakan koperasi haram semuanya? Jadi dari penanya seolah-olah ada yang mengatakan koperasi haram semuanya. Oh tidak. Ada koperasi yang benar, yang nggak ada riba, itu ya tidak ada masalah. Makanya harus jelas detail yang ditanyakan apa maksud kami tadi. Maksudnya apa? Koperasi kayak apa sih? Kalau koperasi dibangun tidak ada riba, simpan pinjam tapi nggak ada ribanya, ya sah, nggak ada tambahannya, sah-sah saja. Bisa jadi itu adalah dalam irama menolong para karyawan agar tidak
uangnya biar tidak habis. Jadi bisa saja seperti itu. Tapi ingat tidak ada riba. Nah, itu enggak apakah keluarga atau bukan keluarga, sama. Nah, begitu juga kalaupun riba, koperasi riba keluarga. Kalau ada tambahnya biarpun anak sendiri juga haram pun. Bapak minjam ke anak, anak pinjam ke bapak, ada tambahnya, tetap haram. Jadi nggak ada urusannya biarpun itu kelompok keluarga. Nggak, tetap haram kalau ada ribanya di situ. Nggak ada beda. Bukan mentang-mentang itu kan sama-sama rela. Loh, riba itu bahasanya semuanya sama-sama rela. Baru kalau kecepit utang saja ngomong nggak rela itu. Nunggu kecepit baru tidak rela. Wah ini saya tuh hanya bayar pokoknya saja Buya begini nih pokoknya. Terus bunganya belum. Nah, itukah Anda yang dulu ngomong saya mah rela? Iya, baru kecepet ngomong nggak rela, melanggar Allah kok. Jadi relanya rela kepaksa semuanya itu. Kepaksa secara benar atau kepaksa oleh ambisinya untuk bisa segera bisnis hebat lalu ngambil dana yang ada ribanya. Itu kepaksa karena ambisi, kepaksa beneran ada. Kepaksa ambisi yaitu saya ingin mengukulkan proyek besar ini, ngambil itu, kepaksa dia. Kepaksanya karena ambisi tadi. Cuman kami ingatkan, siapapun yang masih berkecimpung dalam dunia riba, Allah Maha Kasih. Jangan dicaci juga mereka. Yuk kita himbau, kita ajak mereka untuk kembali ke jalan Allah. Jadi seperti itu masalah koperasi nggak ada beda, koperasi keluarga bukan keluarga sama nggak ada bedanya. Tetap jika ada bunganya haram, jika ada ribanya haram. Selesai. Kemudian masalah sholat Anda, sholat Isya, kemudian anak kecil Anda ngikut. Jangankan kok anak Anda ngikut, Anda sholat sendiri wahai Bapak penanya. Anda sholat sendiri, selagi itu sholat Isya, Maghrib, sholat malam, disunahkan Anda mengeraskan suara kok. Apalagi ada dugaan Anda mengikuti Anda sebagai makmum. Anda sholat sendiri sunahkan. Cuman sunnahnya waktu Anda sholat sendiri bukan seperti Anda jadi imam di masjid besar, bukan ya bismillahirrahmanirrahim. Bukan keras-keras amat begitu. Yang penting mengeraskan suara adalah sunnah. Di waktu malam, sholat malam. Sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya disunnahkan kalau Anda mengeraskan suara. Baik ada orang yang ngikut atau tidak mengikut. Seperti itu. Apalagi disadari mengikuti dalam dugaan Anda, anak kecil Anda mau sholat, sekerasan sunnah kok. Mengeraskan suara di waktu mengeraskan adalah sunnah. Seperti itu. Biarpun sholat sendiri tetap sunnah. Sholat sendiri, kecuali makmum enggak. Jadi imam disunahkan mengeraskan suara. Makmum, imam disunahkan mengeraskan suara. Sholat sendiri disunahkan mengeraskan suara. Di sholat subuh, isya, dan maghrib. Makmum yang tidak. Karena makmum mendengar. Kalau makmum mengeraskan suara heboh masjid, nggak jadi sholat berjamaah nanti. Baik ini saja. Allah alam bisawab. Syukur kehadiran Buya atas jawabannya. Baik Buya, pertanyaan selanjutnya yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mohon pencerahannya. Suami saya meninggal setelah 100 hari. Saya diusir dari rumah suami karena saya nggak punya anak sama suami. Ipar-ipar saya memutus silaturahmi dengan saya. Rumah diminta ipar akan diwakafkan untuk almarhum suami. Tapi malah sekarang ditempati adik ipar. Mohon pencerahannya Buya, agar hati ini tambah ikhlas menerimanya. Kejahatan-kejahatan sosial, kejahatan-kejahatan di masyarakat, itu macam-macam bentuknya. Mungkin selama ini kita hanya membahas tentang perampokan, pencurian. Ada kejahatan-kejahatan halus terjadi dalam sebuah keluarga, yaitu urusan waris. Anda sabar wahai penanya. Yang kasihan itu adalah ipar-ipar Anda itu. Istri itu baik punya anak atau tidak punya anak, kalau meninggal suaminya dia berhak mendapatkan waris. Berhak mendapatkan waris. Baik punya anak atau tidak punya anak. Baik suami punya anak atau tidak punya anak. Kalau suami punya anak memang jatahnya lebih sedikit. Kalau suami tidak punya anak lebih banyak. Seperti itu. Kalau suami mungkin suaminya pernah punya anak lalu menikah dengan seorang perempuan. Tak taunya setelah menikah laki-laki meninggal tapi punya anak, maka perempuan jatahnya 1/8. Tapi kalau nggak punya anak sang suami, maka jatahnya adalah 1/4. Jadi ini jatah bagiannya haram. Gara-gara sudah meninggal diusir, astagfirullah. Oke.
Ini permasalahan-permasalahan sosial masyarakat ini kok aneh banget banyak. Dengan kok hukum Allah sudah dilupakan. Ada hitungannya di hadapan Allah. Katanya mau dijual dan sebagainya. Tak tahu malah ditempati dan sebagainya. Jika benar omongan Anda, yang perlu dikasihani bukan Anda, wahai penanya. Jika omongan Anda benar, Anda bukan perlu dikasihani karena Anda tidak dosa, hai ibu. Ibu yang ditinggal suami. Tapi yang perlu dikasihani itu orang-orang yang merampas hak Anda itu. Semuanya kami sampaikan. Jangan ada yang berkata bahasanya, oh kasihan, harta warisnya direbut oleh abangnya. Yang perlu dikasihani abangnya itu. Bukan yang direbut. Kasihan dia manusia. Kejahatannya semakin hebat tuh lihat. Biarpun tidak punya anak, Anda tetap berhak. Cuman kami nasihati kepada Anda. Jika memang kasusnya begitu, tata hati Anda. Sampaikan, kirim surat kepada mereka, saya istri. Anda tanya kepada ulama dunia, ujung dunia, tetap saya mendapat hak. Cuman saya kepada kamu, lihat. Hitungannya ada sendiri ya. Allah Maha tahu dengan itu semua. Anda sampaikan semacam itu. Nggak boleh seenaknya begitu. Nggak punya anak dibuang, memang apa urusannya? Nggak punya anak langsung dibuang jauh-jauh. Haram, dosa, zalim. Tidak boleh yang demikian itu. Haknya harus diberikan. Hak waris. Kecuali memang mau dijual. Kemudian setelah itu ya pun demikian. Kan itu mantan, itu kan bekas, itu kan istri saudaranya. Seharusnya kalau memang dia punya perasaan orang itu. Apapun bentuknya, ini kan istri daripada adikku. Istri daripada adikku. Istri daripada abangku. Kalau sudah abangku meninggal, istri ini tanggung jawab, saya harus rawat dia dong. Masa langsung dibuang, innalillah. Apa itu? Jahat banget manusia-manusia seperti itu. Baik. Hati-hati urusan waris. Hati-hati urusan waris. Jangan sampai mengambil hak orang lain. Naudzubillah. Dosa di hadapan Allah. Neraka. Allah alam bisawab. Syukur kehadiran Buya atas jawabannya. Baik, Buya nampaknya telah masuk suatu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Baik, Buya nampaknya telah terputus. Kembali kami akan bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Buya mau nanya, bagaimana hukum di suatu tempat yang telah ada musolanya, tapi sekarang mau dibuat lagi sebelahnya musola yang baru. Jarak antara musola yang lama sama yang baru mau dibuat cuma sekitar 6 atau 5 meter Buya. Kan sayang orang yang telah mewakafkan tanahnya Buya. Baik. Semangat baik itu penting, perlu. Itu kan sebetulnya kita husnudon. Jadi orang di situ semangatnya bagus, semangatnya tinggi untuk membuat tempat-tempat kebaikan, namanya musola. Nah, Buya, kami hanya perlu dengan semangatnya ini. Setelah itu caranya. Baik. Kemudian setelah itu, ingin membangun musola dengan semangat baiknya, kita husnudoni saja. Cuman hendaknya, di dalam kita berbuat baik itu, hendaknya memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti apa. Kalau hanya sekedar membuat musola-musola saja, siapa yang sholat di dalamnya? Dan jangan sampai musola dengan musola itu hanya sebab untuk pertentangan. Gara-gara nggak senang ke musola itu, saya buat sendiri. Udah ini kok jadi ngajak perang. Nah, alangkah indahnya, biar kumpul tokoh di situ, sodorkan keinginan Anda untuk membuat musola. Saya punya dana nih. Dan ada lahan nih. Saya buat musola baru bagaimana? Kalau tanya kepada kami jawab, jangan bikin musola baru, akan tapi musola yang lama dihidupkan dan sekarang kita membuat untuk pendukung musola yang lama. Apa itu? Untuk membuat madrasah atau bagaimana? Ini yang penting. Jadi fungsinya berbeda, tapi saling mendukung. Madrasah untuk ngaji, ngajar sore hari. Jangan bikin musola lagi. Atau diperbaiki yang ada. 6 meter. 6 meter itu seberapa sih? 6 meter segitu kan. Ya aneh kan. 6 meter. Cuman jangan sampai ini gara-gara permusuhan pengen jadi jangan rebutan jadi imam tarawih aja. Oh, saya tidak laku imam tarawih, buat musola sendiri imam tarawih. Yang makmum siapa nanti? Jadi seperti tolong ukhuwah, saling cinta.
Kemudian musyawarah yang baik, tujuannya dijelaskan. Tujuannya adalah untuk bagaimana masyarakat itu baik. Alangkah indahnya ini musola diperbaiki, lahan ini diwakafkan, oke. Sekaligus untuk mendukung program musola, madrasah diniyah, ngajar fikih, ngajar Quran, ngajar ini, indah seperti itu. Bukan asal buat saja. Kalau asal buat nggak berguna nanti pada akhirnya. Dan mungkin jadi permusuhan juga, yang punya yang musola lama tersinggung. Ngapain bukan musola yang baru lagi yang sudah ada? Nggak enak semuanya. Musyawarah. Tolong lebih perlu untuk menjaga ukhuwah di sebuah masyarakat di kampung. Ukhuwah itu penting. Jangan main bangun, Anda pertanyakan. Anda tanya dulu, Anda pelajari dulu, baru Anda membangun. Kebutuhannya seperti apa? Kemudian apa perasaan dan kata orang yang ada di situ. Jadi mempertimbangkan tentang kepentingan masyarakat, kebutuhannya apa. Kemudian pentingnya rasa mereka itu. Supaya tidak kita buat kebaikan, ternyata malah menjadi sebab kejahatan. Wong dulu ada pada zaman Nabi, orang bangun masjid, kurang apa namanya masjid. Tapi masjid Nabi suruh ngancurin sama Nabi. Karena masjid itu dibuat untuk buat fitnah. Masjidnya pendengki itu masjid, namanya Masjid Dirar. Masjid tapi pendengki itu. Untuk menjadi pesaingan masjid Rasulullah SAW. Nabi mengatakan hancurkan masjid itu. Masjid Dirar, seperti itu ya. Allah alam bisawab. Syukur kehadiran Buya atas doanya. Baik, Buya nampaknya telah masuk suatu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Sumatera. Silakan Ibu, bisa langsung bertanya kepada Buya. Ya, mohon maaf Buya, saya pernah bertanya 1 bulan yang lalu dan sepertinya pertanyaan saya yang kemarin kurang detail sehingga ada kesalahpahaman dalam jawaban Buya. Ya, insyaallah. Semoga bukan was-was ya. Hampir seperti itu Ah, ya. was-was. Saya sudah was-was. Pertanyaan saya ini dialami oleh suami yang mengalami penyakit saraf atau gangguan kejiwaan Buya. Di mana sejak suami sakit ada beberapa kata-kata cerai yang dia ucapkan, ada yang dia lupa dan ada juga beberapa yang dia ingat Buya. Sekarang suami ini alhamdulillah sudah sembuh dan pertanyaan saya ini adalah salah satu kalimat cerai yang suami ingat setelah sembuh Buya. Yang ingat berapa kali cerai? Buya? Yang diingat? Jadi yang diingat itu gimana Bu ya, semacam ragu gitu Bu ya. Jadi itulah yang ingin kami tanyakan Bu ya, supaya diperjelas gitu Bu ya. Baik. Kalau seandainya bisa digambarkan kalimatnya, mungkin lebih jelas. Karena kami memberikan gambaran, Anda tetap nggak jelas nanti, was-was juga. Bu ya, jadi ngomong apa kalimatnya seperti ini Bu ya. Yang awalnya ini suami mengisahkan kalimat orang tentang cerai. Setelah mengingat kalimat orang tersebut, suami ini juga langsung berkata secara tiba-tiba atau spontan Bu ya, wahai istriku, engkau aku cerai. Yang dia ngomong begitu mengisahkan atau memang ngomong kepada istrinya? Dia suami sendirian Bu ya posisinya. Hah? Suami sendirian posisinya Bu ya. Yang? Suami sendiri Bu ya, enggak sama istri. Dia sendiri dan dia tuh ngapain ngomong begitu? Dalam dia ingat omongan orang. Terus dia keceplosan juga ngomong seperti itu Bu ya. Baik. Iya. Cuman pas dia bilang seperti itu, sudah tidak mengisahkan orang itu lagi Bu ya. Dia masih mengisahkan tentang orang itu kan? Baik. Sebelumnya mengisahkan Bu ya, namun setelah dia berbicara seperti itu, bukan orang itu lagi yang dikisahkan Bu ya. Jadi dia ngomong sendiri Bu ya. Baik. Ya, mana tidak ada kata misalkan sebelumnya Bu ya, apakah itu jatuh cerai karena tidak ada kata misalkan? Baik, sudah. Baik. Nah, ini kayaknya pernah ditanyakan. Jawabannya sama. Iya Bu ya. Yang was-was Anda bukan dia sepertinya. Sudah, tidak usah dipikirin. Dia biarpun tidak dikatakan misalkan. Kalau orang mengatakan, ada seorang mengatakan kepada istrinya begini, engkau aku cerai. Ya enggak akan mencerai istrinya dong, dia mengisahkan kok. Tidak harus pakai kata misalnya. Anda tidak usah kemana-mana. Rumah tangga Anda jadi susah hidupnya kayak gitu tuh. Sudah, tidak usah pikirin. Sudah. Dia bisa menangkap, kami sudah bisa menangkap, bahwasanya tidak jadi cerai. Enggak usah ditanyakan lagi, saya sudah menangkap, kalimatnya sudah jelas. Anda tidak boleh bertanya lagi, tidak usah bahas itu lagi, selesai. Kalau Anda percaya dengan kami.
Dia ngomong sendiri lagi, dia ngomongin tentang kisah, dia menceritakan, biarpun tidak pakai kata misalnya, dia tidak akan mencerai istrinya, hal yang demikian itu. Selesai ya, capek nanti Anda begitu. Anda mau berhubungan suami istri, mikir, jangan-jangan saya bukan suami istri, bagaimana bisa indah? Terus akan dibawa ini, ya nggak apa-apa. Kemudian masalah perceraian itu, selagi tidak yakin mencerai, nggak usah dipikirin, yakin atau tidak, ragu-ragu. Kalimat-kalimatnya nggak jelas. Ya, karena aslinya sudah terjadi pernikahan. Karena terjadi pernikahan dengan yakin, maka tidak akan dikeluarkan kecuali dengan yakin. Masalah perceraian, memang orang, khususnya mazhab Syafi'i, sangat hati-hati urusan perceraian ini. Tapi pun demikian, kalau sampai seperti yang Anda sampaikan, enggak, dia hanya menceritakan saja, biarpun tidak pakai misalnya, tidak jatuh cerai. Selesai ya, biar Anda tidak tanya lagi, nanti pusing lagi, besok tanya yang lainnya. Enggak jatuh cerai, Anda indah. Sudah dengar masih? Nyambung? Terputus Buya. Baik, cukup. Syukur kehadiran Buya atas jawabannya. Baik Buya, pertanyaan selanjutnya yang datangnya dari sosial dan merupakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Suami saya stroke. Anak saya masih sekolah dan saya harus mencari nafkah untuk kebutuhan kami. Saya bekerja di Jakarta. Suami saya titip sama kakak ipar. Kakak ipar saya belum menikah dan tidak bekerja. Itu pun atas permintaan kakak ipar saya. Saya disuruh bekerja dan kirim uang sama kebutuhan suami saya saja ke kampung. Desember lalu, saya mau bawa suami saya ke Jakarta biar saya sama anak-anak yang urus, tapi tidak diperbolehkan. Yang saya tanyakan ke Buya, apa saya berdosa? Terus saya harus bagaimana Buya? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Anda wanita solehah. Di saat Anda menemukan suami Anda tidak mampu memberi nafkah karena stroke. Biarpun pada dasarnya Anda tidak perlu bekerja, cuman kan suami sakit. Anda menjadi pejuang rumah tangga, Anda istimewa. Dan Anda tidak dosa dengan apa yang Anda lakukan. Karena Anda merawat beliau malah. Dan Anda baik sampai Anda ingin membawa suami Anda ke kota sana. Biar Anda bisa merawatnya. Cuman kebetulan saat ini Anda diberi kenikmatan oleh Allah. Punya ipar yang baik. Siap merawat suami Anda. Istimewa. Ipar Anda baik. Dan Anda baik. Anda enggak dosa. Anda enggak dosa karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Anda enggak dosa untuk memenuhi kebutuhan. Hanya nasihat kami, Anda wanita. Anda harus menjaga kehormatan Anda. Bekerja di tempat yang terhormat. Dan Anda pastikan tidak akan ada yang mengganggu Anda. Khususnya urusan dengan lawan jenis. Karena Anda punya suami stroke. Khawatir setan membisikkan. Na'udzubillah. Anda sudah baik, jangan berubah menjadi jelek. Bekerja, mencari rezeki, tempat terhormat, baik, didik anak Anda dengan baik, maka ketahuilah Anda pejuang-pejuang yang istimewa. Tapi ingat, Anda sebagai wanita normal. Anda wanita normal, Anda harus waspada dalam hal ini. Jangan sampai tiba-tiba na'udzubillah, alangkah banyaknya orang seperti itu. Melakukan kehinaan, zina dan muqaddimah zina, berurusan dengan laki-laki. Selagi Anda bisa menjaga ini, Anda istimewa sekali, Masya Allah. Anda di saat memberikan kepada suami Anda rizki, nafkah, itu pahalanya bukan sekedar nafkah. Anda pahalanya adalah menolong orang sakit, akan menjadi sebab dikabul doa Anda. Suami. Sambung silaturahmi, iya. Bersedekah, iya, Masya Allah. Luar biasa, baik bagi Anda, istimewa. Cuma tolong masalah satu ini, urusan pribadi Anda, karena Anda jauh, Anda wanita. Dan setan tidak diam dan bagundal-bagundalnya terus ingin menggoda orang-orang seperti Anda ini. Maka kami ingatkan, yang waspada Anda, tetap dengan Allah dan Rasulnya. Berarti Anda kan sambung dengan majelis kami ini, karena Anda bertanya di majelis ini. Jaga diri Anda, jaga kemuliaan Anda. Dan kemudian jangan sombong dengan suami. Suami Anda diuji Allah dengan sakit, artinya apa? Disitulah panjatan doa akan dikabul. Tinggal Anda sering minta doa kepada suami. Minta maaf, minta ridho, dan seterusnya. Dengan yang Anda lakukan, Anda tidak dosa insya Allah. Semoga Allah memberikan segala kebaikan. Kemudahan. Sehingga kelak Anda bisa merawat suami dengan baik. Dan suami Anda sembuh. Sehingga Anda bisa bersama-sama, mulia, bahagia, dunia akhirat. Ini saja Allah alam bisawab.
Pengumuman untuk pengajian di bulan Ramadan kita ada setiap pagi namanya Halaqah Fajar, kita baca kitab penjabaran hadis Jibril, kemudian juga ada namanya Sam'iyat, lanjutan akidah. Kemudian juga adalah Zawiyah Duha, kita jam 10 kita ada membaca kitab-kitab fikih praktis mulai dari fikih korban, fikih jenazah, fikih haid, kemudian fikih salat berjamaah. Kemudian di sore hari ada namanya kitab Ramadhanian, kita baca kitab Ramadhanian. Untuk mendapatkan bukunya, kitabnya langsung ke nomor telepon 0821 2782 2592. Baik, kemudian ada pengumuman tentang infak center yang ingin berinfak. Yang sudah bergabung jangan putus, yang belum jangan ketinggalan. Langsung ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7200 4292 atau 7400 7333 atas nama Yayasan Al-Bahjah kode bank 451. Wakaf Center Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77744411179 atas nama Wakaf Tanah dan Bangunan Al-Bahjah kode bank 451. Bank Muamalat nomor rekening 1390456 456 atas nama Al-Bahjah Wakaf Tanah Bangunan kode bank 147. Jadi Anda mentransfer ke nomor rekening ini, baru nanti kami belikan tanah atau bangunan. Namanya wakaf seperti itu. Orang tua asuh santri berpotensi Al-Bahjah, silakan Anda bergabung, jangan mau ketinggalan dengan rombongan kemuliaan ini. Langsung ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77755500052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah kode bank 451, atau Bank Muamalah nomor rekening 13901011112 atas nama Al-Bahjah orang tua asuh kode bank 147. Baik. Kemudian jangan lupa, ini terpenting, lebih penting dari semuanya, itu zakat center. Anda bayar zakat, jangan lupa bayar. Zakat wajib. Maka langsung saja ingat, zakat di sini bukan dimakan santri, santri tidak makan duit zakat, dan juga zakat bukan digunakan untuk bangun pondok pesantren. Tapi zakat akan disalurkan kepada yang berhak dari kaum fakir miskin. Langsung saja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7200 420.000 atas nama Yayasan Al-Bahjah kode bank 451. Bank Muamalat nomor rekening 1390789 atas nama Al-Bahjah Zakat Center kode bank 147. Masyaallah. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada pengumuman tentang sekolah ya. Program pendidikan formal gelombang kedua. Langsung aja pendaftaran 1 Rajab sampai 21 Sya'ban atau 2 Februari sampai 24 Maret. Tesnya adalah 22 sampai 23 Sya'ban atau 26 27 Maret. Pengumumannya adalah 29 28 Sya'ban atau 1 April. Informasinya tentang pendidikan formal ke 0822 1474 9900. Ustaz Redi. Assalamualaikum. Mari kita tuhan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai Dan yang Maha Kasih, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Jaga hati kami, jaga jasad kami, jaga mental kami ya Allah. Jaga kami semua ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai Dan yang Maha Kasih, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Ya Allah, yang telah mendahului kami, berikan rahmat-Mu. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami kesempatan untuk mengabdi dan berbakti kepada beliau-beliau, kepada sebanyak-banyaknya ya Allah. Kami mohon ya Allah, pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya. Para santri semua yang belajar bersama kami, jaga mereka, muliakan mereka, jadikan mereka anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua mereka ya Allah. Murid-murid dibanggakan oleh guru mereka ya Allah. Hamba-hamba, umat-umat yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dan bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, angkat wabah dari kami, ganti dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu, jauhkan kami dari kebencian, kedengkian di antara kami, ganti dengan kasih sayang-Mu. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa karam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Azimul Halimu. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azimi. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karimi. Allahumma inni
a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.